Bukti kita gunakan untuk penguat dalil. Namun ketika bukti bertentangan dengan dalil, kita lepehin tuh bukti. Kalaupun sejuta jumlahnya. Kita kaum yang beriman dengan dalil bukan dengan bukti. Kita kaum yang beriman dengan dalil bukan dengan bukti. Oke? Orangnya apa-apa, buktinya apa? Buktinya apa? Kita mah beda tuh. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Mau sejuta bukti lagi, tapi bertentangan dengan dalil, kita bilang ini salah. Dalil yang benar. Itu kita. Nih konkret ya. Kalau mata kita nih bilang 1 tambah 1 itu 2. Oke? Dunia bilang 1 tambah 1, 2. Tapi ada dalil dari wahyu, sahih. Nabi bilang 1 tambah 1 adalah 3, maka kita katakan, mata kita salah, dunia salah. Nabi yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Itu kita. Kalaupun kita nggak bisa menjelaskannya. Dan ini hilang pada kaum muslimin. Sehingga dengan mudah mereka didatangkan dalil-dalil palsu yang sifatnya propaganda, kelenger langsung. Ditinggalkan kitabullah dan sunnah Rasul, dan diimanilah sabda-sabda karena hilang esensi itu pada kita. Kira-kira dulu waktu Rasul bilang di hadis ya Bukhari Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, idza waqa'at dzubaba, apabila lalar kecemplung di gelas kalian, falyaghmisha, maka agar dia celupin. Fa inna fi ihda janahaihi da wa fil ukhra dawa, karena di salah satu sayap laler ini ada penyakit, virus, di satunya ada cure, ada penawarnya. Oke? Kira-kira dulu Umar bin Khattab nyari mikroskop dulu nggak periksa ketek laler, baru beriman. Ayo, mereka perlu bukti dulu gak? Tapi karena apa mereka beriman? Karena yang bilang Rasul, wa ma yantiqu anil hawa, nggak perlu gue periksa ketek laler. Ternyata sains baru membuktikan sekarang, ternyata di ketek laler ada kantung yang di situ terdapat penyakit dan kantung satunya jatuh. Sains baru ngomong sekarang. Iya gak? Kita bilang kemana aja jauh. Baru percaya loh. Atau katakan sains membuktikan sebaliknya. Ternyata nggak ada penyakit. Kita bilang sains salah. Karena kita kaum yang beriman sama dalil, nggak sama proof, nggak sama evidence. Dapat gak? Dengan gitu kita nggak kena dibohongin. Mau dibawain video sebanyak apa lagi Neil Armstrong ke bulan? Nggak mungkin. Allah nantang jin dan manusia, coba tembus langit. Tuh, Allah nantang berarti nggak mungkin. Mau dibawain video sebanyak apa lagi? Kan ada videonya loh. Neil Armstrong nyampe bulan sama orang Jawa loh, selamat. Dia lompat-lompat di bulan terus pakai bendera Amerika ditempel. Iya gak? Mau bukti medis kayak apa lagi tuh, menular ada. Rasul bilang lah adwa, nggak ada menular, bodoh amat bukti apapun. Itu kita. Nggak ngaruh buat kita, 1000 bukti nggak ngaruh. Karena kita kaum yang beriman dan berpatokan kepada dalil. Berbeda dengan kafir, apa-apa buktinya apa, buktinya apa. Kita akan bilang dalilnya apa. Dapat gak? Ini mindset kita. Oke? Sehingga terjerumuslah mereka yang nyangkutnya sama bukti. Ketika terjerumus dalam klinik-klinik itu karena nyangkut sama bukti itu. Kalau lewat situ numpang-numpang loh, katanya begitu. Tuh syirik udah. Ya kan? Taswe loh, katanya gitu. Nggak boleh nanti percaya begituan, syirik gitu. Percaya nggak percaya, orang bener dong. Waktu itu ada yang lewat sini, dia nggak numpang-numpang terus kesamber kereta. Tuh, buktinya kesamber kereta. Tuh, dia nyangkut sama bukti gak? Akhirnya mengimani yang seharusnya dia nggak imani gak? Keseret sama bukti. Nah, demikian para penyihir, para jin juga bisa mendatangkan perkara-perkara yang zahirnya seperti mukjizat. Kalau kita menggantungkan keimanan kita sama kasus-kasus fenomenal demikian seperti mukjizat, cilaka kita.
Kita beriman kepada Samiri ketika Samiri berhasil membuat sapi tersebut bicara. Kita kaum yang beriman sama? Bukan sama? Bukti kita gunakan untuk penguat dalil. Namun ketika bukti bertentangan dengan dalil, kita lepehin tuh bukti. Kalaupun 1.000.000 jumlahnya. Kita lepehin dan kita taruh di tempat sampah. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mindset. Selamat. Oke? Dengan itu seorang muslim yang punya akidah kuat demikian, he talks different, he sees different, he thinks different, he acts different. Dia akan bersikap berbeda, ngomongnya beda, cara berpikirnya juga beda sama umumnya manusia. Karena apa? Karena dia driven, karena dia dikendalikan bukan dengan sesuatu yang umum mengendalikan para manusia. Dia dikendalikan dengan sesuatu yang umum mengendalikan para manusia, yaitu apa? Akal dan hawa nafsunya. Dia dikendalikan dengan akidahnya dan imannya. Tuh. Akhirnya beda sendiri dia sama orang. Ya.